Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara generasi milenial, mahasiswa milenial, dalam seri ke-38 ini saya kembali menyampaikan dakwah Islam transitif. Saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa alasan urgensi atau pentingnya tafsir al-wasi' Islam transitif ini untuk kita kembangkan. Saudara-saudara, paling tidak ada beberapa alasan mengapa tafsir al-wasi' dipandang perlu untuk dikembangkan. Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan supaya adanya alternatif tafsir. Ada tafsir pilihan kontemporer. Adanya pemikiran ataupun pendapat tentang ayat-ayat Al-Quran sebagai tawaran pemikiran baru bagi para akademisi, cerdik cendikia, pemangku kebijakan dan masyarakat, agar mereka tidak hanya berhenti pada tafsir-tafsir yang sudah ada, khususnya yang terdapat di dalam berbagai kitab-kitab tafsir klasik itu. Yang kedua, urgensi adanya tafsir al-wasi' ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada para pengkaji Al-Quran, bahwa tafsir ayat-ayat Al-Quran itu harus berkembang berdasarkan realitas sosial terkini, sehingga persoalan-persoalan kontemporer dapat diselesaikan secara tepat dalam balutan pluralitas sosiokultural peradaban umat manusia. Sebagai contoh, kita di Indonesia misalnya, yang begitu banyak persoalan kebangsaan, baik dalam konteks kultural, dalam konteks berundang-undang, berhukum, maksud saya penegakan hukum, dalam konteks politik, ekonomi, dalam konteks teknologi dan lain-lain. Ini terus berkembang berdasarkan realitas yang ada dengan kemajuan teknologi. Nah, oleh karena itu kita perlu ada tafsir, perlu ada pemaknaan baru, sehingga persoalan-persoalan yang muncul secara kontemporer itu dapat kita rembukkan, dapat kita musyawarahkan secara akademik dalam rangka untuk mengkaitkan ataupun memaknai ayat-ayat Al-Quran itu terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi. Nah, saudara-saudara, yang ketiga adalah urgensi tafsir al-wasi' ini untuk menggali secara maksimal ide-ide sosio-saintifikos ayat-ayat Al-Quran dalam upaya menemukan berbagai konsep produktivitas saintifik. Tentu saja ini dalam rangka untuk menjawab dan sekaligus untuk menemukan tantangan-tantangan baru bagi apa yang disebut hari ini dengan revolusi industri, atau revolusi industri 4.0, dan tentu saja untuk seterusnya, karena industri ataupun revolusi industri ini terus akan berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, yang keempat, urgensi tafsir al-wasi' itu adalah untuk membumikan atau mengkonkretisasi ayat-ayat Al-Quran yang selama ini ditafsirkan secara abstrak, agar dapat terukur secara empiris. Termasuk di dalamnya ayat-ayat tentang nilai
tentang etika, dan bahkan ayat-ayat teologisitas sekalipun, ini harus dapat terukur secara empirik. Jadi bukan hanya sebuah ide, bukan hanya sebuah gagasan. Mari kita ambil contoh. Misalnya ketika di dalam surah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Nah, kata-kata hauna ini dalam berbagai tafsir disebutkan adalah rendah hati, tidak sombong, dan lain-lain. Jadi artinya orang-orang yang ibadur rahman itu berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati, tidak sombong, khafif, ringan. Nah, tentu saja rendah hati ini tidak sombong, ini kan terkadang susah untuk mengukurnya secara empirik. Nah, oleh karena itu makna-makna yang berkaitan dengan etika dan nilai itu kita bumikan agar secara empirik ini dapat terukur dalam realitas kehidupan. Makanya nanti dalam tafsir Al-Wasi ayat itu, haunan itu tidak lagi artinya ataupun tafsirnya tidak sombong atau rendah hati, tetapi tidak melakukan diskriminasi sosial. Jadi orang-orang yang ibadur rahman itu dalam rangka aktivitas pengabdian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, termasuk pengabdian dalam konteks keagamaan, mereka itu haunan, tidak sekali-kali melakukan diskriminasi sosial. Tentu saja kalau diskriminasi sosial ini dapat terukur, baik dari sikap, tingkah laku, kelakuannya dan lain-lain dalam rangka pengabdiannya untuk keumatan dan kemanusiaan. Nah, saudara-saudara, urgensi yang kelima adalah untuk menghindarkan munculnya pemahaman yang kaku dan sempit. Yang biasanya pemahaman kaku dan sempit ini melahirkan ketertutupan pandangan, klaim kebenaran tunggal dan arogansi ideologis akan muncul jika pemahaman yang kaku dan sempit ini muncul ataupun tetap dipegangi oleh para umat Islam, oleh para ahli dan lain-lain yang selama ini sudah tergambar, tertulis di dalam tafsir-tafsir klasik itu. Nah, saudara-saudara, ini perlu perluasan makna. Jadi karena bahasa itu memang selalu berkembang. Bahasa itu dimaknai sesuai dengan tradisi, kebiasaan, pola pikir masyarakat di mana bahasa itu dituturkan. Tentu saja zaman berubah, generasi berganti, maka bahasa, kata, dan lain sebagainya itu juga mengalami perubahan makna. Oleh karena itu ini perlu. Jika dulu maknanya sempit, maka hari ini maknanya itu perlu untuk diperluas kembali. Dan yang keenam, paling tidak, ini yang terakhir, kalau nanti muncul lagi ide-ide lain tentu akan bertambah. Urgensi keenam tafsir Al-Wasi itu adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memunculkan keberanian akademik bagi umat Islam untuk keluar dari otoritarianisme keilmuan yang selama ini telah mapan berabad-abad. Artinya bahwa ilmu tafsir ini harus berkembang dan para pengkaji tafsir, para mahasiswa, akademisi harus mempunyai keberanian untuk keluar dari pakem-pakem klasik itu. Karena pakem-pakem klasik itu ya ada di sana beberapa pendapat dan kaedah yang sesungguhnya mengunci, membelenggu keberanian akademik seorang akademisi, keberanian akademik umat Islam untuk keluar dari keterkungkungan itu. Nah, inilah salah satu urgensi yang terpenting juga di dalam tafsir Al-Wasi.
Artinya dengan upaya-upaya untuk memperluaskan makna-makna tafsir ayat-ayat Al-Quran itu, maka seseorang mufasir atau seorang ahli tafsir harus berani menjadi seorang mujtahid dalam bentuk ataupun dalam keilmuan tafsir ini sendiri. Dan tentu saja keberanian akademik inilah akan menemukan nantinya terobosan-terobosan dan gagasan-gagasan baru yang lebih dapat applicable dalam sebuah bangsa yang beradab dalam tentu saja dalam kompetisi global, agar umat Islam, agar bangsa Indonesia ini betul-betul di sana dapat melahirkan sebuah pemikiran baru sebagai alternatif bagi peradaban umat manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transitif.